Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulita, NPM 2017-435-00263. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial dari penggunaan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi nilai tugas akhir atau skripsi dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI. Judul yang saya ambil dalam tugas akhir ini adalah perancangan aplikasi rekapitulasi transaksi dan pemesanan pada kedai Avicenna di Jakarta Timur berbasis Java NetBeans. Secara umum, aplikasi ini dapat bekerja untuk mengelola sistem keuangan pada restoran dengan konsep food court dan dapat dijalankan dengan melalui personal komputer dengan database lokal. Pertama-tama, sebelum kita dapat menjalankan aplikasi, kita harus menjalankan aplikasi web server terlebih dahulu. Dan dalam kali ini, saya akan menjalankannya menggunakan aplikasi SAM. Setelah aplikasi SAM terbuka, kita klik tombol Start pada Apache dan MySQL. Kemudian setelah ini, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah database terkait yang terhubung dengan aplikasi sudah berada pada localhost atau belum. Jika belum, kita dapat melakukannya dengan klik tombol admin pada MySQL untuk membuka PHP MyAdmin. Kemudian, kita klik tombol New. Lalu kita buat database dengan nama yang sama dengan nama database yang terhubung dengan aplikasi. Di sini database kita bernama kedai. Lalu klik tombol create. Setelah itu, kita klik tombol import pada tab, lalu choose file, kemudian kita klik go. Dengan begitu, kita telah berhasil untuk men-setup database yang akan kita hubungkan dengan aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi, kita dapat melakukan dua cara, yaitu kita dapat menggunakan Java IDE seperti NetBeans ketika kita ingin melakukan development, atau langsung menjalankan aplikasinya yang sudah berbentuk jar. Dan dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan langsung dengan aplikasi yang sudah dibuild dengan format jar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita buka folder program, kemudian buka folder disk, lalu langsung jalankan program yang bernama kedai Avicenna ini. Jika sudah berhasil terbuka, kita akan melihat tampilan layar login. Lalu kita masuk dengan masukkan nama pengguna yang sudah terdaftar dan masukkan kata sandi, lalu klik tombol masuk. Setelah berhasil masuk, kita akan melihat dashboard aplikasi. Dalam dashboard ini, pengguna akan melihat panel navigasi yang akan membawa kita untuk menuju ke menu-menu yang terdapat pada aplikasi, seperti menu untuk mengelola data tenan, untuk mengelola menu, melakukan transaksi pemesanan, melakukan reservasi, kemudian mengelola menu pengeluaran, rekapitulasi, laporan dan grafik, info pengguna, dan tombol untuk pengguna dapat logout dari aplikasi. Pertama, kita akan membuka menu tenan. Setelah pengguna memilih tombol tenan, pengguna akan melihat tampilan daftar tenan dari tenan-tenan yang sudah terdaftar pada restoran, atau menu input untuk memasukkan data tenan yang ingin mendaftar pada restoran. Adapun ketika pengguna ingin memasukkan data tenan yang baru, pengguna cukup memasukkan nama tenan, penanggung jawab, serta nomor HP-nya. Karena ID tenan sudah berjalan secara otomatis. Kita coba untuk mengisikan data tenan yang baru. Setelah itu, klik tombol simpan. Kemudian data berhasil tersimpan. Ketika pengguna memilih satu data pada tabel, pengguna dapat melakukan pengubahan data atau menghapus data. Namun, jika kita ingin membatalkannya, pengguna dapat menekan tombol batal. Di sini kita akan mencoba untuk mengedit salah satu dari data tenan ini. Klik tombol edit, kemudian data berhasil terubah. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita juga dapat memilih data dalam tabel ini, lalu klik tombol hapus. Kemudian muncul jendela konfirmasi, kita klik yes. Kemudian data berhasil terhapus. Dan di sini juga terdapat menu pencarian untuk mencari data tenan yang sudah terdaftar. Misalnya kita ingin mencari sesuai dengan nama tenan. Kita dapat
klik tombol enter pada keyboard atau klik tombol cari yang berada pada tampilan data tenan ini. Kemudian akan muncul datanya. Setelah itu kita dapat menekan tombol refresh untuk mengembalikan tampilan seperti semula. Setelah itu pengguna dapat kembali ke menu dashboard atau menu utama. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu form untuk menampilkan daftar menu dari tiap-tiap tenan. Seperti sebelumnya, di sini juga ada panel untuk menginput daftar menu dari tiap-tiap tenan. Dan untuk menyimpan data menu baru, pengguna dapat memilih nama tenan, lalu akan muncul ID tenannya secara otomatis. Lalu di sini saya membuat aplikasinya untuk memasukkan nama menunya, yaitu dengan menggunakan kode manual. Misalnya kita ingin memasukkan menu makanan, maka kita dapat menggunakan kode MK. Lalu kita lihat secara manual di tabel daftar menunya. Atau untuk lebih memudahkannya dapat menggunakan kolom pencarian. Nah, di sini pada tenan Pak Raden atau ayam bakar Pak Raden, kode makanan baru sampai ke nomor urut 2. Dan di sini bisa kita tambahkan ke nomor urut 3. Jadi ID menunya yaitu MK0503 dan masukkan nama menunya. Lalu di sini ada jenis menunya. Di sini ada jenis menunya yaitu makanan dan minuman. Kita pilih kategori makanan. Lalu masukkan harga dari menu ini, misalnya 25.000. Lalu misalnya stoknya per hari 50. Lalu klik tombol simpan. Data berhasil tersimpan. Setelah itu, sama seperti menu tenan tadi, kita juga ketika pengguna ingin mengedit atau menghapus datanya, kita bisa pilih di sini data yang berada pada tabel, lalu kita tinggal mengeditnya, seperti misalnya nama menunya atau stoknya ingin kita ubah, atau menu ini ingin kita hapus. Sini kita batalkan saja. Setelah itu, kita dapat kembali ke menu dashboard atau menu utama ini. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu transaksi dan pemesanan. Di dalam menu ini, pengguna akan menginputkan data pesanan yang ingin dipesan oleh pelanggan. Kemudian di sini ID pesanan berjalan secara otomatis. Di sini pengguna tinggal memasukkan nomor meja pelanggan. Misalnya kita isi dengan nomor 6. Lalu memilih tenannya. Kita pilih di sini Surabi Mishima. Dan misalnya kita memilih jumlahnya 7. Lalu kita pilih tombol hitung. Lalu klik tombol tambah pesanan. Maka pesanan dapat ditambahkan. Setelah itu, ketika pelanggan ingin kembali memesan menu tambahan, sebagai pengguna kita dapat memasukkannya lagi. Dan di sini ketika kita memasukkan jumlahnya melebihi stok, di sini akan muncul notifikasi bahwa jumlah melebihi stok. Namun jika jumlahnya masih mencukupi, ketika kita klik tombol hitung, maka di sini akan muncul subtotalnya. Sebelum itu, ketika data pemesanan ini masih berada dalam tabel, di sini pelanggan masih bisa untuk mengubah data pesanannya, atau jika ingin menghapus pesanannya masih bisa. Misalnya yang ini akan kita ganti. Nah, di sini kita masih bisa mengubah data pesanannya atau menghapusnya. Dan jika dipastikan seluruh pesanannya sudah fix, dapat kita klik hitung total, lalu masukkan uangnya. Lalu setelah itu akan muncul jumlah uang kembaliannya. Kita klik cetak struk, pembayaran berhasil.
lalu akan muncul struk pembayaran yang dapat kita berikan kepada pelanggan. Kita close saja. Setelah itu, kita dapat klik tombol selesai transaksi. Nah, di dalam kolom pencarian ini, pengguna dapat mencari data pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, di dalam tabel ini kita tidak dapat lagi untuk mengubah data tersebut. Lalu setelah itu kita dapat kembali lagi ke menu dashboard atau menu utama dan ke menu selanjutnya yaitu menu reservasi tempat. Dan di sini juga terdapat tampilan menu dari data pesanan tempat yang sudah dilakukan ataupun panel untuk menginput data reservasi tempat yang baru. Dan di sini ID reservasinya juga berjalan secara otomatis sehingga kita hanya perlu untuk memasukkan nama acaranya, kemudian atas nama, nomor telepon, jumlah orangnya, lalu kita masukkan tanggal reservasinya. Sebelumnya kita dapat cek dulu jika pelanggan ingin memesan tempat pada tanggal 31, maka bisa kita lihat apakah tanggal 31 sudah ada data reservasi tempat yang sudah dibook. Ternyata belum ada. Kemudian kita masukkan waktunya. Dan di dalam biaya tambahan ini tergantung dengan kebijakan dari restoran tersebut. Dalam tempat kedai Avicenna yang saya teliti, di sini ketika seseorang yang mereservasi tempat jumlahnya di atas 100, maka akan dikenakan biaya tambahan. Sedangkan jika tidak, maka tidak akan dikenakan biaya tambahan. Lalu kita pilih lokasinya sesuai dengan permintaan pelanggan. Misalnya di sini pelanggan ingin membooking lantai 1 dan 2, lalu di sini akan muncul status booknya. Catatan ini bisa kita kosongkan atau kita isi. Lalu simpan. Data berhasil tersimpan. Untuk mencetak bukti reservasinya, kita dapat memilih datanya, lalu klik cetak bukti reservasi. Dan di sini akan muncul bukti reservasi yang dapat diberikan kepada pelanggan. Kita klik close. Kemudian di sini juga ada tombol untuk mengubah data, untuk menghapus, membatalkan. Lalu ada di sini kolom pencarian. Setelah kita cari data berdasarkan nama, lalu akan muncul. Kita refresh. Lalu kita dapat kembali ke menu dashboard lagi dan sini ada menu pengeluaran. Di dalam menu pengeluaran ini juga pengguna dapat menginput pengeluaran yang ingin dilakukan. Misalnya jumlahnya, kemudian keterangannya, lalu simpan, dan berhasil. Selain itu, sama seperti tadi, kita juga dapat mengubah data atau menghapus datanya. Dan di sini kita dapat melakukan pencarian dari pengeluaran ini. Setelah itu, kita dapat kembali ke menu utama. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya yaitu menu rekapitulasi. Di dalam tampilan menu rekapitulasi ini terdapat 3 tab untuk beralih ke rekapitulasi sesuai dengan jangka waktunya. Misalnya di sini ada rekapitulasi harian, rekapitulasi mingguan, kemudian rekapitulasi bulanan. Rekapitulasi harian ini dilakukan ketika seluruh transaksi pemesanan selesai dalam 1 hari. Misalnya kita ingin menampilkan data rekapitulasi pada hari ini, yaitu tanggal 25. Lalu kita klik tombol tampilkan, dan di sini jika di dalam tabel atas ini belum terdapat data rekapitulasi ini, maka itu berarti pada hari tersebut data belum direkapitulasi. Kemudian untuk dapat merekapnya, di sini kita hanya perlu untuk mengklik data dari tiap-tiap tenan ini karena sudah terdata secara otomatis jumlah pendapatan
pada satu hari tersebut. Di sini kita pilih satu persatu, kemudian kita klik tombol input rekapitulasi harian. Kita input semua data dan pastikan tidak ada data yang terinput 2 kali. Jika semua data sudah terekap, maka di sini ada hasilnya. Di dalam data rekapitulasi harian ini kita juga dapat menghapus atau mengubah data. Misalnya di sini terjadi kesalahan atau di sini terdapat data yang double. Nah, misalnya di sini ada data double dapat kita hapus. Lalu pengguna dapat mengecek kembali. Jika data sudah dipastikan terekap semua, setelah itu kita dapat mencoba ke menu rekapitulasi mingguannya. Di sini pengguna dapat memasukkan rentang tanggal. Misalnya ingin melakukan perekapan antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 25. Kemudian klik tombol tampilkan. Sama seperti tadi, jika data di atas masih kosong, itu berarti pada minggu tersebut belum dilakukan data perekapan. Di sini ada tabel yang di bawahnya. Yang pertama adalah pendapatan per minggu. Pendapatan per minggu ini merupakan total dari seluruh pendapatan tenan yang terjadi pada minggu tersebut. Sedangkan pendapatan lain adalah pendapatan yang didapat dari pemasukan lain seperti biaya reservasi tempat tadi. Kemudian sama seperti rekapitulasi harian, pengguna dapat tinggal mengklik data satu persatu dari tabel ini. Kemudian di sini ada untuk menyeting potongannya karena pendapatan tersebut terbagi untuk pendapatan bersih yang akan didapatkan tenan dan juga pendapatan yang akan didapatkan oleh restoran, yaitu untuk biaya sewanya. Di sini jika tidak ingin mengubah potongannya, kita lanjutkan. Namun jika kita ingin mengubah potongannya, di sini dapat kita masukkan. Di sini akan terganti nilai potongannya. Tapi akan kita kembalikan seperti semula saja, yaitu 0,1 sesuai dengan ketentuan dari restoran. Lalu di sini otomatis dapat kita langsung klik tombol hitung. Lalu di sini akan muncul pendapatan restoran serta pendapatan bersih tenan. Setelah itu kita input. Kemudian kita input pendapatan lainnya. Di sini di ID tenan dan nama tenannya serta pendapatan kotornya akan kosong karena ini adalah murni pendapatan milik restoran. Dalam data 0 ini dapat kita input atau tidak. Kita masukkan saja. Selanjutnya, kita dapat mencoba langkah untuk melakukan rekapitulasi bulanan. Di dalam rekapitulasi bulanan ini, kita dapat masukkan tanggal di antara tanggal yang ada dalam bulan ini. Karena data yang ingin kita rekap adalah data dari bulan Juli, maka pastinya kita akan menginputkan akhir tanggal dari bulan Juli. Lalu kita tampilkan datanya. Setelah data ditampilkan, akan otomatis muncul total pendapatan dan total pengeluaran. Lalu ketika kita klik tombol hitung, maka akan muncul keuntungan yang didapatkan oleh restoran. Lalu kita cukup tekan tombol input, lalu data berhasil tersimpan. Kita kembali, lalu kita pilih selanjutnya yaitu menu laporan dan grafik. Dalam menu laporan dan grafik ini, saya membuat dua laporan, yaitu laporan berbentuk dokumen dan laporan berbentuk grafik. Dan di sini terdapat 5 macam laporan, yaitu laporan pemesanan, pengeluaran, rekapitulasi harian, rekapitulasi mingguan, dan rekapitulasi bulanan. Misalnya kita ingin pertama mencoba untuk menampilkan laporan dari pemesanan. Kita masukkan tanggalnya. Lalu kita pilih laporannya dan cetak laporan.
Kemudian ini merupakan laporan pemesanannya. Di sini ada beberapa halaman hingga di sini ada total pemasukan pemesanannya yaitu sejumlah 65.826.000. Di sini ada tanggal, kemudian ada tanda tangan yang disediakan untuk pemilik. Kita close. Lalu jika kita ingin menampilkan laporan pengeluaran, kita dapat mencetak lagi. Sini akan muncul laporan pengeluarannya. Kemudian kita ingin menampilkan laporan rekapitulasi harian. Kita cetak. Dan di sini akan muncul total pendapatan kotor dari milik tenan. Lalu di sini juga sama, ada tanggal, kemudian ada bagian yang disediakan untuk tanda tangan pemilik. Kemudian jika kita ingin menampilkan laporan rekapitulasi mingguan, kita dapat masukkan tanggalnya. Lalu kita pilih laporan rekapitulasi mingguan. Ini akan muncul datanya. Kita close. Lalu jika kita ingin menampilkan laporan rekapitulasi bulanan, kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu akan muncul laporannya. Di sini ada total pendapatan, pengeluaran, serta keuntungan yang didapatkan oleh restoran. Setelah itu, kita beralih ke tab grafik. Di sini saya membuat ada 3 grafik yang dapat tampilkan, yaitu ada grafik pendapatan kotor tenan, pendapatan per bulan dari kedai, kemudian ada pesanan menu pelanggan. Dengan adanya grafik ini, diharapkan para bagian manajerial akan mudah mengambil keputusan ketimbang ketika bagian manajerial tersebut melihat dari laporan berbentuk dokumen. Misalnya, kita ingin menampilkan grafik dari pendapatan kotor tenan. Kita klik tombol tampilkan grafik, akan muncul grafiknya. Di sini ada kita bisa lihat ada data pendapatan tertinggi dimiliki oleh tenan Deli CMM dengan jumlah pendapatan Rp2.374.200. Ketika kita memilih grafik pendapatan per bulan, maka akan muncul jumlah pendapatan dari restoran apakah menurun atau menaik. Jika kita biarkan kursor di bagian ini, kita akan melihat keuntungannya. Nah, di sini berarti grafiknya dari menaik kemudian menurun. Lalu di sini ada grafik pesanan menu pelanggan. Dari grafik ini kita akan melihat seberapa banyak atau seberapa sering menu pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Di sini menu tertinggi kita lihat ada pesanan nasi rames yang berjumlah 50. Adapun data dari grafik ini didapatkan dari semua data yang terinput pada aplikasi hingga data terakhir yang terinput. Kita klik close, kemudian kita tombol close pada laporan dan grafik. Dan di sini ada menu info pengguna. Di sini kita dapat melihat data pengguna yang sedang menjalankan aplikasi tersebut. Ketika kita muncul pertama kali tampilan ini, kita tidak dapat mengubah data. Namun ketika pengguna ingin mengubah data, dapat klik tombol ubah data. Lalu di sini bisa kita edit datanya. Lalu kita klik tombol simpan. Kemudian kita close. Dan di sini yang terakhir ada tombol untuk pengguna dapat melogout dari aplikasi. Jika kita klik yes, maka kita akan keluar dari aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.